Selamat pagi, profisiat pada seluruh anak-anakku, sehingga dari kelas 8 sekarang sudah memasuki jenjang kelas 9. Berjumpa lagi dengan Pak Argan. Kali ini Pak Argan masih dipercayakan untuk mengajar kalian. Kita akan belajar bersama untuk IPS di kelas 9 ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Argan akan menyampaikan kompetensi dasar dan materi apa saja yang akan kita pelajari, terutama untuk di semester gasal ini. Meskipun tidak secara tatap muka, tetapi kita akan belajar bersama bisa melalui Google Meet. Nanti kita adakan meet up bersama di classroom dan juga masih menggunakan quizzes Google Form dan juga nanti akan ada beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh sekolah. Kita mulai yang pertama, materi pertama. Melanjutkan kemarin dari mobilitas sosial, kita akan belajar bersama manfaat kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu membandingkan landasan dari dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu sebelumnya kita akan belajar yang sudah kalian terima juga dalam buku paket ada mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kita akan belajar mengenai benua Asia. Benua Asia disebut juga sebagai benua kuning dikarenakan mayoritas penduduknya memiliki kulit yang cenderung berwarna kuning. Berbeda lagi yang akan kita pelajari mengenai benua Amerika. Amerika yang saat ini merupakan satu-satunya negara adidaya atau adikuasa setelah Uni Soviet runtuh. Awalnya ada dua negara adidaya, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Setelah Uni Soviet runtuh, Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. Yang dimaksud sebagai negara adidaya adalah negara yang memiliki keunggulan terutama dalam bidang politik. Amerika disebut juga sebagai benua merah karena penduduk aslinya suku Indian, diantaranya ada Indian Sioux, Apache, yang terkenal ketika mereka marah memiliki kulit berwarna merah. Lalu kita juga akan belajar mengenai benua biru atau negara Eropa. Negara Eropa disebut sebagai benua biru salah satunya karena orang-orang yang tinggal di sana atau para bangsawan itu yang kecenderungannya memiliki darah biru. Saking malasnya sehingga karena mereka tidak punya pigmen, lalu pembuluh venanya itu muncul ke biru-biruan, menjadi berwarna biru-biruan. Ada juga kita akan belajar mengenai benua hitam, yaitu benua Afrika, karena mayoritas penduduk di sana, penduduk asli, memiliki kulit berwarna gelap atau hitam. Yang pernah Pak Argan sampaikan juga ada politik apartheid, di mana ada pembedaan berdasarkan warna kulit. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai benua hijau, yaitu benua Australia. Meskipun di sana kebanyakan berupa padang gurun, tetapi hampir selalu ada tanaman. Yang pernah Pak Argan sampaikan juga sebelumnya bahwa benua Australia, mayoritas penduduknya itu adalah dari warga negara Inggris yang merupakan narapidana. Dikarenakan di negara Inggris sudah penuh penjaranya sehingga narapidana tersebut dikirimkan ke Australia untuk dapat bertahan hidup di sana. Ada yang tidak sampai ke benua Australia, ada yang meninggal karena mengalami kecelakaan di laut, ada juga yang sampai di sana dan sukses. Sehingga banyak yang menanyakan, apakah betul nenek moyang dari orang-orang Australia itu adalah narapidana? Betul, karena sebagian besar orang-orang tanda kutip orang buangan dari Inggris dikirim ke Australia.
Lalu, materi kedua yang kita pelajari, menerapkan aspek keruangan, konektivitas antar ruang dan waktu, mewujudkan kesatuan wilayah Nusantara yang mencangkup perubahan, keberlanjutan kehidupan manusia, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Lalu, yang kedua, menelaah perubahan masyarakat Indonesia dari masa pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi dalam aspek geografis, ekonomi, budaya, pendidikan, dan politik dalam wawasan kebangsaan. Dari masa pergerakan kemerdekaan, Pak Argan pernah belajar juga yang pernah disampaikan pada kalian dalam pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa masa pergerakan kemerdekaan terutama didorong dengan adanya kaum cendekiawan. Sejak dimunculkan trilogi Van Deventer atau politik etis, sering disebut juga politik balas budi. Yang pertama adalah edukasi, lalu ada irigasi dan transmigrasi. Awalnya edukasi ini hanya diperuntukkan untuk mencari pegawai di kantor Belanda. Ternyata memunculkan kaum cendekiawan yang akhirnya mendorong adanya pergerakan secara fundamental sehingga Indonesia dapat mencapai kemerdekaan. Kemudian sampai dengan awal reformasi, pergantian pemimpin di Indonesia, pergantian sistem ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kita akan bahas bersama, termasuk di dalamnya ada perubahan dalam bidang pendidikan, sistem yang berganti dari sebelumnya, contoh KTSP menjadi kurikulum 2013. Selanjutnya, menyajikan hasil olahan tentang hasil-hasil kebudayaan dan pikiran masyarakat Indonesia dalam masa pergerakan sampai sekarang dalam aspek geografis, ekonomi, budaya, dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, merumuskan alternatif tindakan nyata dalam mengatasi masalah yang kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, merumuskan alternatif tindakan nyata dan melaksanakannya sebagai bentuk partisipasi dalam mengatasi masalah lingkungan, alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagai akibat adanya dinamika interaksi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil kebudayaan pikiran masyarakat Indonesia pada masa pergerakan kemerdekaan sampai sekarang. Artinya apa saja yang sudah dihasilkan yang tentunya anak-anak dapat rasakan sampai saat ini. Selanjutnya, potensi lokasi dan pemanfaatannya. Lebih lanjut, potensi apa saja yang dimiliki sehingga dapat dimaksimalkan. Kita akan belajar juga mengenai dinamika penduduk di Asia. Jumlah penduduk terbanyak di dunia itu terdapat di Asia. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia juga ada di benua Asia. Tentunya kalian sudah tahu, yaitu adalah negara RRC, Republik Rakyat Cina. Lalu, dinamika penduduk Amerika. Mengapa orang-orang Amerika kemudian dapat mencapai kesejahteraan berbeda dengan orang-orang yang ada di Asia? Masyarakat atau penduduknya yang bergantung pada sektor industri berbeda dengan yang ada di Asia, masih bergantung pada sektor agraris. Lain lagi dengan yang ada di Afrika, Australia, maupun Eropa. Selanjutnya, potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki kekayaan alam yang tidak tertandingi, tetapi sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara efektif. Contoh, tempo hari Pak Argan pernah menyampaikan yang ada di Papua atau dulu disebut sebagai Irian Jaya. Di Irian Jaya memiliki potensi
tambang yang sangat-sangat melimpah. Pak Argan sebutkan contoh, diantaranya adalah emas dan tembaga, yang sampai saat ini masih terdapat PT Freeport Indonesia, yang dari dulu sampai sekarang melakukan aktivitas pertambangan dan belum berhenti dan terus diambil. Contoh lain dari hasil hutan bisa dihasilkan karet, rotan, kayu, dan lain sebagainya. Untuk perkebunan, Indonesia punya kebun yang sangat beragam, sangat melimpah hasilnya. Bahkan beberapa kopi terbaik di dunia maupun teh terbaik di dunia itu dihasilkan dari Indonesia. Contoh, di dataran tinggi daerah Bandung, di sana menghasilkan teh yang juga dijadikan sebagai tempat wisata. Akhirnya dapat menjadi penghasilan dari masyarakat sekitar. Lalu, potensi sumber daya manusia. Bagaimana menggali potensi sumber daya manusia sehingga akhirnya dapat mencapai hasil yang maksimal. Lalu, potensi budaya di Indonesia. Potensi budaya di Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri, terutama untuk wisatawan mancanegara atau wisman. Yang sangat-sangat terkenal salah satunya adalah Pulau Bali, Pulau Dewata. Di sana terkenal akan keberagamannya dengan toleransi dan juga masih banyak potensi budaya lain di Indonesia yang dapat kita pelajari. Dari mulai lagu daerah, tarian daerah, lalu juga ada upacara-upacara tradisional yang tentunya apabila dimaksimalkan potensinya dapat membuahkan hasil, dapat menjadi penghasilan untuk masyarakat. Lalu, materi ke-6, kondisi sarana prasarana transportasi. Indonesia memiliki sarana transportasi dari yang tradisional sampai yang modern. Misalnya, dari yang tradisional ada rakit, ada kapal layar. Sedangkan yang modern sudah ada kereta api. Kemudian, lebih lagi Indonesia juga sudah mulai membangun MRT, Mass Rapid Transit. Selanjutnya, negara maju dan negara berkembang di dunia. Negara-negara yang berada di bagian utara umumnya merupakan negara-negara maju, sedangkan negara-negara yang berada di bagian selatan dari garis khatulistiwa umumnya merupakan negara berkembang. Salah satu tolak ukurnya adalah GNP, Gross Nation Product. Ada juga Produk Domestik Bruto atau GDP. Nanti kita akan pelajari bersama negara mana saja yang tergolong negara maju dan negara mana saja yang tergolong sebagai negara berkembang. Di Asia umumnya merupakan negara-negara berkembang, terutama di Asia Tenggara. Pernah kita pelajari bersama, salah satunya ada negara maju yang terdapat di Asia Tenggara, yaitu adalah Singapura. Untuk negara maju yang terdapat di Asia, itu ada negara Jepang. Selanjutnya, kita akan melanjutkan mengenai materi perkembangan kependudukan. Ada negara yang apabila dibentuk piramidanya itu berbentuk batu nisan, karena jumlah penduduk lanjut usia lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia muda. Ada berbentuk stasioner, jumlahnya kurang lebih seimbang antara penduduk muda dengan penduduk tua. Lalu ada berbentuk piramida, karena jumlah penduduk muda lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tua. Selanjutnya, kita akan belajar juga mengenai perkembangan politik. Perubahan
interaksi antar ruang yang terutama menjurus pada politik. Kita akan belajar mengenai negara-negara dengan politik yang modelnya liberal, ada yang terpusat, ada juga campuran. Selanjutnya materi 10, perkembangan ekonomi, masih terkait dengan negara maju dan negara berkembang. Tadi Pak Argan sampaikan lagi bahwa negara-negara berkembang umumnya bergantung pada sektor agraris, sedangkan negara maju ini bergantung pada sektor industri. Materi 11, perkembangan pendidikan. Di sini kita akan belajar bersama mengenai perkembangan pendidikan, diantaranya yang diterapkan di Indonesia. Materi 12, perkembangan budaya. Adanya perubahan budaya yang dapat kalian semua rasakan juga sekarang. Dari mulai cara berpakaian, kemudian selera musiknya, yang dulu masih suka musik tradisional campur sari, kemudian lebih mengarah pada K-pop atau musik-musik barat. Selanjutnya, materi 13 mengenai kerjasama di bidang politik. Kerjasama di bidang politik apa saja yang dilakukan terutama oleh negara Indonesia. Kerjasama di bidang politik diantaranya mengenai ekstradisi, apabila kalian menyimak di berita mengenai pembobolan Bank Nasional Indonesia atau BNI. Kemudian dilakukan oleh Menteri Yasona Lawli, tahanan yang berada di luar negeri diekstradisi dikembalikan ke negara asal untuk diadili sesuai hukum yang berlaku di negaranya. Tetapi Pak Argan ingatkan lagi, pernah Pak Argan sampaikan ada beberapa negara yang tidak mengenal ekstradisi, diantaranya adalah negara Swiss. Materi 14, kerjasama di bidang ekonomi. Kita ingat lagi bahwa kita pernah belajar bersama potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi di setiap negara tidak sama. Karena ada perbedaan potensi ini sehingga kemudian ada kerjasama di bidang ekonomi supaya dapat mencukupi kebutuhannya. Contoh, di Asia Tenggara ada negara yang tidak memiliki wilayah laut sehingga melakukan kegiatan ekspor dan impor. Di luar itu, pernah juga Pak Argan sampaikan mengenai embargo, larangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Bisa dalam satu bidang, bisa dalam berbagai macam bidang. Pernah Indonesia karena dicap sebagai sarang teroris, Indonesia dikenai embargo terutama untuk senjata. Kita tidak diperbolehkan untuk melakukan ekspor maupun impor terhadap persenjataan. Materi 15, perdagangan internasional sebagai perwujudan kerjasama ekonomi antar negara. Pak Argan ingatkan lagi, kerjasama ekonomi antar negara dapat berupa antara dua negara. Ini bisa disebut sebagai kerjasama bilateral antara dua negara. Contoh, antara Indonesia dengan Singapura. Singapura melakukan impor beras, Indonesia melakukan ekspor beras ke Singapura. Ini adalah bilateral. Ada juga kerjasama multilateral. Contohnya adalah OPEC yang sekarang sudah bubar, yaitu adalah negara-negara yang merupakan penghasil minyak terbesar di dunia. Ada juga APEC yang sudah dibubarkan juga, merupakan negara-negara yang menyuplai minyak terbesar di dunia. Indonesia pernah menjadi anggota dari APEC. Lalu, ada juga kerjasama bidang sosial budaya, termasuk di dalamnya ada pendidikan. Contohnya, ada pertukaran pelajar, pertukaran guru, pertukaran dosen, dan juga Indonesia mengirimkan duta untuk ke luar negeri memperkenalkan budaya setempat. Contoh, tari Bali, tari kecak untuk dipelajari di luar negeri, diperkenalkan di luar negeri. Contoh lain di mana ada orang-orang dari luar negeri
bule, orang barat terutama, mempelajari budaya Indonesia. Contohnya adalah budaya Jawa. Sehingga nantinya kalian sudah tidak kaget lagi, oh ada bule yang kemudian menjadi dalang. Dalangnya itu adalah orang-orang barat. Ada juga sinden dari Hongaria yang sudah sangat lancar. Maka kita sebagai pewaris budaya itu wajib melestarikan. Jangan sampai orang-orang barat, orang luar negeri itu datang ke Indonesia, mereka mempelajari dan mereka bisa, mereka memahami, tapi justru kita sendiri, budaya bangsa kita sendiri, kita lupakan, tidak kita wariskan, tidak kita pelajari, tidak kita lestarikan. Materi ke-17, kontribusi kerjasama antar negara bagi Indonesia. Apa saja keuntungannya dan juga bagaimana kita melihat potensi. Contoh, Indonesia melakukan impor terhadap mobil. Lalu Indonesia mulai melakukan relokasi industri. Contoh lain, pabrik sepatu yang sudah ada di Indonesia. Ada relokasi industri yang kemudian membawa hasil yang positif, yaitu membuka lapangan kerja. Tapi ada juga dampak negatifnya. Contoh, pembukaan relokasi industri pabrik sepatu tadi, bahwa akhirnya pabrik sepatu lokal tersaingi karena adanya industri-industri baru. Merek-merek dari luar negeri melakukan produksi di dalam negeri, akhirnya beberapa pabrik sepatu harus tutup. Lalu modernisasi di Indonesia, kita juga akan belajar apa itu revolusi industri 4.0, bahkan sekarang sudah mencapai revolusi industri 5.0. Materi 19, perubahan sosial budaya sebagai pengaruh modernisasi. Apa saja yang bisa dirasakan, anak-anakku sekalian rasakan, dan ini sungguh tampak nyata, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Contoh, ketika dulu PH itu awalnya, atau Pizza Hut, ada dari Amerika, sekarang franchise-nya bisa kita temukan dekat di Indonesia, di kota-kota besar. Ada McD, McDonald atau KFC, Kentucky Fried Chicken, yang didirikan oleh Kolonel Sanders, sekarang sudah mudah ditemukan di Indonesia, di kota-kota besar. Materi 20, pewarisan budaya untuk melestarikan jati diri bangsa. Nah, di sini kita, bangsa Indonesia, punya local genius atau kebijaksanaan lokal, juga punya local wisdom. Artinya, warisan-warisan budaya tersebut untuk jati diri bangsa tidak ketinggalan zaman, tetapi sebagai pegangan kita, sebagai identitas, kita tetap menjaga gotong royong. Nah, terima kasih untuk kali ini. Pak Argan sudah mempersiapkan pretest sekaligus sebagai daftar hadir atau absen. Apabila kalian tidak mengerjakan, maka terhitung tidak hadir dan akan Pak Argan konfirmasikan kepada wali kelas 9A dan 9B, Bu Ayu dan Bu Mata. Terima kasih untuk hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Om Swastiastu, berkah dalam.